Baiklah, Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan alur cerita Xiaoyan di Battle Through the Heavens versi novel chapter 1037 menuju ke wilayah Pil. Feng Zunze tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Xiao Yan telah mengambil keputusan. Dia berpikir sejenak sebelum mengeluarkan sepotong giok tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menyerahkannya pada Xiao Yan dan berkata, "Ambil giok bintang ini. Di masa depan, saya akan dapat mengandalkan hal ini untuk menemukan Anda. Selain itu, jika Anda menyelesaikan masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda dapat menghancurkannya. Saya akan bisa merasakannya." Xiao Yan menutupinya. Dia dengan sungguh-sungguh menerima sepotong batu giok tua dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze dan berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih, Feng Tua." Feng Zunze tersenyum dan mengganti tangannya. Telapak tangan menamparkan bahu Xiao Yan saat dia perlahan berkata, "Agar Yao Chen memberikan metode Qi itu kepadamu, itu cukup untuk mengatakan bahwa dia menghargaimu." Saat itu, sampah Han Feng itu sangat menginginkan metode Qi ini, tapi Yao Chen tidak menyerahkannya padanya. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Yao Lao telah menghabiskan banyak upaya di sana, sesuatu yang secara alami disadari Xiao Yan. Makanya, hatinya memperlakukan Yao Lao seperti ayahnya. Selama tahun-tahun ini, dia secara pribadi telah melakukan banyak upaya untuk mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkan Yao Lao. Perjalanan pelatihan Xiao Yan sangat sepi dan keras, namun dia panjangnya gigi dan bertahan. Agar dia dapat berjalan ke titik ini dari sampah klannya saat itu, kesulitan dan upaya yang dia hadapi secara alami adalah sesuatu yang sulit dibandingkan dengan orang lain. Orang-orang seperti Feng Qing'er dan Tang Ying mungkin memang memiliki bakat yang luar biasa, tetapi mereka juga memiliki dukungan dari faksi besar di belakang mereka. Namun, Xiao Yan hanya bisa mengandalkan Yao Lao dan kerja kerasnya sendiri. Saat aku kembali ke paviliun bintang jatuh, aku akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang faksi di kota dunia bawah. Selama periode waktu ini, saya diam-diam akan melakukan kontak dengan beberapa orang yang dulu berteman dengan Yao Chen. Jika saya bisa mengumpulkan mereka, merebut kembali Yao Chen seharusnya tidak sulit. Feng Zunze berbicara, meskipun kekuatan paviliun bintang jatuh cukup kuat, masih ada celah yang cukup jika dibandingkan dengan makhluk hebat seperti Hall of Souls. Selain itu, Hall of Souls itu misterius dan tak terduga. Tidak ada yang tahu kekuatan pastinya. Jika seseorang tidak siap, kemungkinan besar seseorang tidak hanya gagal menyelamatkan Yao Chen tetapi juga akhirnya kehilangan seluruh paviliun bintang jatuh dalam prosesnya. Xiao Yan mengangguk. Hatinya mengerti dengan jelas betapa menakutkannya Hall of Souls itu. Secara alami, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika mereka melakukan langkah yang salah, kemungkinan besar mereka akan kehilangan segalanya dalam proses. Baiklah, kami terdesak waktu dan saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ingat, Anda harus lebih berhati-hati saat sendirian di masa depan. Menurut tebakan saya, kemungkinan Feng Qing'er tidak akan menyerahkan darah esensi Phoenix kuno ini dengan mudah. Anda harus lebih memperhatikan, bagaimanapun, suku Heaven Demon Phoenix tidak penuh dengan beberapa karakter baik. Jika Anda menyelesaikan masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda harus menghancurkan giok bintang. Xiao Yan menutupnya sebagai pengakuan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Dia mengangkat dagunya ke Lin Yan di samping. Tubuh mereka bergerak, dan mereka melompat dari punggung elang besar itu dan dengan cepat jatuh ke tanah. Feng Zunze menghela napas saat dia melihat Xiao Yan dan Lin Yan jatuh di langit. Menghadapinya di wilayah barat Central Plains saat dia diamankan, "Orang tua, akhirnya aku mendapat kabar tentangmu. Yakinlah bahwa saya pasti akan menyelamatkan Anda kali ini." Feng Zunze menggantikan lengan bajunya setelah kata dia terdengar. Angin kencang bertiup dan elang besar itu mengeluarkan teriakan nyaring dan jelas. Itu mengepakkan sayapnya yang sangat besar, berubah menjadi angin kencang, dan dengan cepat menghilang ke atmosfer. Xiao Yan dan Lin Yan turun ke puncak gunung, mendarat di atas pohon. Mereka mengangkat kepala dan melihat kelompok Feng Zunze menghilang. Xiao Yan perlahan tiba-tiba meninggi.
Dia akhirnya menemukan Feng Zunze. Di masa depan, dia tidak perlu lagi bergantung pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia sudah bisa menyelesaikan Demon Poison Spot di dalam tubuhnya sendiri. Meskipun dia tidak bisa menyempurnakannya sepenuhnya dalam satu upaya, dia tidak perlu melakukannya dengan cara ini. Douqi yang terkandung di dalam Demon Poison Spot terlalu kuat. Mengkonsumsinya sekali jalan tidak akan bermanfaat baginya. Penyempurnaan langkah demi langkah lebih cocok. Xiao Yan, kemana kamu berencana pergi? Lin Yan secara bertahap menarik perhatiannya, menoleh ke Xiao Yan, dan bertanya sambil tersenyum. Di mana letak menara pil? Xiao Yan terbatuk kering. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia bertanya dengan rasa malu. Dia tahu bahwa pil tower terletak di tengah-tengah Central Plains, tetapi dia tidak mengetahui lokasi yang tepat. Lin Yan memutar matanya saat mendengar ini. Nama menara pil adalah sesuatu yang disadari semua orang di Central Plains. Tak disangka Xiao Yan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Lokasi di mana menara pil berada disebut kota pil. Tempat itu memiliki konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua. Area dalam radius 500 km dari kota pil adalah wilayah faksi menara pil. Itu juga disebut daerah pil. Masih perjalanan yang cukup panjang dari tempat ini hingga pilkada kota. Bahkan dengan menggunakan wormhole, kami mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Lin Yan merentangkan tangannya saat dia menjelaskan. Mari kita cari kota dengan lubang cacing dulu. Setelah itu, kita akan segera ke kota pil. Xiao Yan tertawa. Memang jauh lebih nyaman bagi seseorang yang tahu cara memimpin. Itu akan menyelamatkannya dari masalah berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Meskipun masih ada waktu sampai pengumpulan pil dimulai, dia masih perlu menemukan dokter peri kecil dan Ziyan sebelum itu. Iya, Lin Yan mengangguk ketika dia berkata, kamu berencana untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering of the Pil Tower, kan? Hihi, kebetulan, klan Liu Qing juga berada di wilayah itu. Liu Qing ya, wajah Xiao Yan mengungkapkan senyuman saat mendengar nama yang akrab ini. Dia juga memiliki kesan yang baik tentang orang yang terus terang ini. Orang itu juga sangat merindukanmu dan sering membicarakanmu. Namun, dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang hebat. Namun demikian, dia sering ditekan oleh orang-orang tua di klannya, menyebabkan dia merasa tidak enak. Lin Yan tertawa. Jika masih dalam proses, kita bisa pergi dan melihat orang ini. Xiao Yan tertawa. Dia juga merindukan teman-teman yang dia dapatkan di akademi dalam saat itu. Lin Yan mengangguk. Punggungnya bergetar dan menampilkan sayap Douqi diperpanjang. Sayapnya segera mengepak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke kejauhan. Xiao Yan melangkah ke udara kosong dan mengikuti di belakangnya. Ini adalah dunia misterius. Awan tak berujung berlama-lama di atas langit yang jauh, memberikan kesan surga. Selain itu, energi tempat ini juga sangat padat. Efek dari latihan di tempat ini tampak jauh lebih baik dari tempat lain. Tempat ini dipenuhi dengan banyak puncak gunung yang terjal. Kadang-kadang, beberapa sinar cahaya akan melintas di langit. Aura kuat samar yang merembes keluar dari puncak kemungkinan akan menarik cukup banyak mata jika itu berada di tempat lain. Puncak gunung yang sangat curam terletak di bawah awan dan kabut. Puncak gunung itu seperti pedang besar yang menembus awan. Jika seseorang mengangkat kepalanya dan melihatnya, dia akan menemukan bahwa sulit untuk melihat puncak di dalam awan dan kabut yang masih ada. Ada batu bulat berwarna hijau yang terletak di puncak gunung tempat kabut masih ada. Sesosok duduk bersila di atas batu. Kedua tangan sosok itu membentuk segel pelatihan. Sementara gerakan itu menghirup dan menghentikan napas, banyak ki yang seperti zat bertahan di ujung hidung angka itu tanpa berhamburan. Sosok itu mengenakan pakaian hijau. Itu bukanlah sesuatu yang dipenuhi dengan kemegahan, tapi memancarkan kebersamaan yang menyebabkan seseorang menjadi santai. Pinggang kecil yang halus dari sosok itu dengan lembut dipegang oleh sabuk kain ungu pucat yang menguraikan lekuk bergerak dari pinggang yang sudah halus itu. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke atas, seseorang akan menemukan wajah cantik dengan temperamen yang tenang yang tidak kalah dengan Feng Qing'er. Sepasang mata cantik menampakkan gumpalan aura halus. Sekilas, seperti kemarahan besar di dalam hati seseorang akan melemah ketika melihat sepasang mata yang tenang dan acuh tak acuh ini. Wanita seperti itu muncul seperti peri atau teratai bening yang tidak tercemar di dunia biasa.
Seluruh tubuhnya memancarkan semacam perasaan dan langkah yang menyebabkan seseorang hanya bisa mengamati dari kejauhan tanpa bisa mempertahankannya. Wanita seperti ini, yang sepertinya terlahir dari aura spiritual alam, kemungkinan besar akan membuat beberapa pria merasa malu saat berdiri di depannya. Energi alam di sekitarnya bertahan di samping gadis ini, muncul seperti bintang yang menopang bulan. Energi memasuki tubuhnya sesuai keinginannya. Pelatihan yang tenang ini berlanjut selama hampir 1 jam atau lebih sebelum mata wanita yang cerdas dan indah, yang telah tertutup, perlahan terbuka. Setelah pembukaan matanya, gumpalan api berwarna keemasan segera melintas melalui mereka. Tekanan yang tidak biasa juga menyebar seiring dengan munculnya nyala api berwarna emas ini. Di bawah tekanan yang tidak biasa, bahkan energi alam di sekitarnya menjadi sedikit lamban. Bahkan sedikit bergoyang. Wanita itu berdiri dengan cara yang elegan. Sosoknya yang tinggi tampak sangat mempesona. Dia melirik sedikit, melirik ke belakang, dan sedikit melihat. Dia berkata, "Ling Tua, tunjukkan dirimu." Senyuman seketika itu memiliki semacam keindahan yang luar biasa. Bahkan alam di sekitarnya menjadi lebih cerah karenanya. Bayangan di belakang wanita itu mulai bergerak perlahan setelah kata-kata wanita itu terdengar. Segera, itu berubah menjadi sosok tua. Dia dengan hormat membungkukkannya saat dia tertawa, persepsi nona muda benar-benar menjadi semakin menakutkan. "Saya baru saja tiba, namun saya sudah ditemukan." Wanita itu tidak berkomitmen untuk menjilat sepatu bot kecil ini. Tangannya secara acak mengangkat beberapa rambut hitam yang mendarat di dahinya saat dia bertanya, "Apakah ada masalah bagi Ling Tua untuk datang ke sini? Aku yang dulu tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda jika tidak ada apa-apa." Sosok itu mengangkat kepalanya, menampilkan wajah tua. Itu adalah Ling Ying, yang pernah melindungi Xiao Yan saat itu. Adapun wanita halus di depan ini, siapa lagi selain Sun Er, yang memikirkan Xiao Yan setiap hari. "Saya tidak tertarik dengan apapun yang terjadi di klan." Sun Er berbicara secara acak. Dia mengangkat tangan dan kabut yang tersisa berkumpul di telapak tangan. Segera, itu berubah menjadi wajah pria yang lembut dan tampan. Senyuman langka dan hangat terungkap di wajah cantiknya saat dia melihat wajah ini. Ling Ying juga tertawa mendengarnya. Dia menggoda dengan berkata, "Saya pikir nona muda itu pasti akan tertarik dengan apa yang saya katakan." Mata Sun Er berhenti di wajah pria yang diaglomerasi dari kabut. Matanya yang cantik menatap Ling Ying ketika dia mendengar kata-katanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Semoga berbicara." Ling Ying terbatuk pelan dan perlahan berkata, "Menurut berita terakhir yang saya peroleh, seorang pemuda bernama Xiao yang telah muncul di wilayah utara Central Plains." Entah, kabut, yang berkumpul di wajah seseorang, tersebar. Sosok tinggi, melengkung itu diucapkan dengan lembut gemetar pada saat ini. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas lembut dari udara yang agak sedingin es dan dengan lembut bertanya, "Apakah kamu yakin?" Dari apa yang dipikirkan, ada kemungkinan besar itu dia. Ling Ying tersenyum saat menjawab. Wanita itu tiba-tiba berbalik. Tampil cantiknya yang elegan saat ini mengandung kegembiraan yang langka. Dia turun dari puncak gunung. Langkah kakinya ditentukan dan tanpa ragu sedikit pun. "Berikan perintah bahwa aku akan meninggalkan Gu Realem." Bersambung dulur, Panatua Zaisin akan melanjutkan di video selanjutnya.